Shalom, devosi Mazmur 96 ayat 1-13, demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berada di tengah banyaknya pilihan bukan hal yang mudah. Demikian pula dengan situasi bangsa Israel di mana banyak ilah di sekitar mereka. Hal tersebut membuat mereka menimbang-nimbang pilihan. Inilah yang membuat pemazmur menegaskan bahwa Tuhan Allah Israel lebih dahsyat dari segala ilah yang ada di sekeliling mereka. Tujuan pemazmur adalah agar bangsa Israel dapat lebih mantap menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan Allah. Mazmur 96 dipercaya sebagai mazmur yang ditulis untuk orang Israel dalam masa pembuangan. Pada masa itu bukan hal mudah bagi mereka untuk melihat kehancuran Yerusalem, apalagi mempertahankan iman. Kekalahan orang Israel membuat bangsa Babel merasa bangga karena ilah mereka lebih kuat daripada Tuhan Allah Israel. Hal ini bisa membuat iman orang Israel terhadap Tuhannya menjadi goyah. Akan tetapi sekali lagi pujian dalam Mazmur 96 justru menegaskan pengharapan kepada Tuhan Allah Israel. Pengharapan itu tampak dalam pujian bahwa ada keselamatan dari Tuhan Allah, ada kemuliaan dan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Ia lebih tinggi dari segala ilah sembahan manusia. Keagungan, semarak, kekuatan dan kehormatan pun dimiliki oleh Tuhan Allah. Pada masa lalu hal tersebut pernah mereka rasakan ketika dibebaskan dari Mesir. Di masa depan mereka pun akan merasakan pembebasan dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Jadi sangatlah layak untuk menyembah Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan dan memuji namanya. Tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan Allah mereka. Dalam pergumulan hidup, kita sering menghadapi berbagai pilihan duniawi yang dapat membuat kita tidak lagi berharap kepada Allah. Pilihan itu telah membutakan kita terhadap kebaikan Tuhan Allah. Padahal begitu banyak kebaikan Tuhan,
telah hadir dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita bertekad meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah. Marilah kita bersama mengingat kembali segala kebaikan yang telah dilakukan dalam hidup kita, baik yang kecil maupun yang besar. Percayalah kepada Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Mintalah pimpinan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Maka kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Karena itu jangan kita tertarik dengan hal yang lain. Kalau kita sudah dalam Yesus, yang lain itu tidak menjadi tertarik. Karena di dalam Yesus sudah lengkap baik keselamatan maupun penyertaan hidup yang dibutuhkan oleh manusia. Yesus sediakan. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau juga akan mengalami penyertaan sepanjang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.